Berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami datang di dalam kerendahan hati kami. Kiranya Tuhan berkenan menyapa kami dengan firman-Mu, agar firman itulah yang sungguh memberikan kekuatan dan tuntunan, dan firman itu jugalah yang membuat kami hidup sebagaimana kami ada di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Urapi setiap kami dan juga hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkata-kata dan kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita sesuai dengan leksionari atau daftar bacaan. Diambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ke-25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ke-25. Lembaga Alkitab memberikan judul Kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus Kristus. Begini katanya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Maranatha. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya pernah menonton sebuah film atau video tentang tentara Amerika, saya lupa judulnya, tapi dikisahkan tentang seorang tentara Amerika yang kemudian perang di Vietnam sekitar tahun 75. Ketika mereka perang di Vietnam, ya beberapa tahun lalu kemudian tentu saja dia berpisah dengan sang kekasih. Setelah 10 tahun lalu kemudian dia kembali ke Amerika. Dan ketika dia kembali dengan selamat, saudara, maka dia menjumpai sang kekasih itu ternyata sudah punya anak. Tetapi single parent karena ditinggalkan oleh suaminya. Ya, sebagai seorang perempuan dengan seorang anak, maka tentu saja sang kekasih yang mulanya adalah tentara Amerika ini, lalu kemudian dia
kecewa sekali. Mengapa kamu tidak menunggu aku pulang? Mengapa kamu tidak setia kepadaku? Dan si perempuan itu dia mengatakan, saya mendengar berita bahwa kamu gugur, kamu mati di sana. Oh ya, lalu saudara, dengan cerita yang cukup panjang dan pergumulan yang cukup panjang, akhirnya si tentara Amerika ini menerima si perempuan itu dan anak itu sebagaimana adanya. Lalu mereka menikah dan menerima anak ini sebagai anaknya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini tentu tidak menjadi hal yang sangat mudah. Ini membutuhkan keberanian, membutuhkan ketulusan, dan membutuhkan kekuatan batin untuk mengampuni seseorang. Saudara yang kekasih, saya memang seringkali termenung kalau saya melihat cerita, atau saya selalu melihat atau cerita Yusuf ini. Ya karena kalau nggak salah saya juga laki-laki tuh, Len. Ya kan? Kalau saya punya pacar, Bapak Ibu yang cowok aja deh, yang mikir yang cowok aja deh. Kalau misalkan saudara-saudara nih, apalagi yang masih pemuda, gitu ya, lalu punya pacar, oh gitu kan, punya gebetan, anak sekarang mau bilang, gitu. Lalu kemudian, oke, dengan gebetan itu, lalu kemudian Anda terpisahlah, ya, namanya LDR sekarang ini ya. Long distance relationship, nah gitu ya, satu di sini ya, satu misalnya di kota yang lain. Sekian lama, Anda terpisah, komunikasi baik, lalu tiba-tiba ketika ya udah yuk kita ketemuan, Anda pulang ternyata pacar Anda itu hamil sama laki-laki lain. Bisa Anda bayangkan? Apakah Anda, nggak apa-apa, bohong lah, gitu mah. Gitu kan, saya pun juga sebagai laki-laki, lu udah nggak setia, lu udah nggak bener, lu udah nggak, ya udah deh, nggak jadi dah. Gitu, emang di dunia ini cuma kamu perempuan, dunia tidak sebesar daun kelor. Pergilah kamu dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Ya kan, aku cari yang lain. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka Yusuf itu pun juga bukanlah laki-laki yang istimewa. Yusuf pun juga tahu benar apa yang dia gumuli ketika itu. Ayat 19 dia mengatakan ketika dia menjumpai bahwa sang kekasih ini, tunangannya ini sudah mengandung. Gitu kan? Yusuf belum tahu ini persoalan dari Roh Kudus atau dari apa, dari seperti apa, belum tahu jelas. Tetapi ayat 19 mengatakan, saudara, karena Yusuf, tapi disebut tunangan, tapi di sini dikatakan suami. Artinya pasangan gitu ya. Ya, seorang yang tulus hati dan dia tidak mau mencemarkan istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Maksudnya dia mau putus. Bubar aja. Gitu ya, kata Yusuf. Emang gua cowok apaan? Mana harga diri gua sebagai laki-laki? Emang gua laki-laki apaan? Ya, mungkin Yusuf dalam pikirannya seperti itu. No way. Gitu kan? Leave me alone. Go. Pergilah kamu. Gitu, saudara. Niatnya Yusuf itu menceraikan, tidak ada. Saya juga bisa membayangkan laki-laki yang seperti apa sih. Gitu ya, yang orang bercerita dan orang pacaran, orang sudah berkomitmen untuk menikah dan apa, tiba-tiba si perempuan itu hamil. Ya, dan Yusuf, sorry ini bukan perbuatan gue nih, nggak ada kaitannya, gitu kan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang ada dalam pikiran Yusuf pun juga mungkin dipikirkan oleh banyak orang. Dia mau memutuskan. Saudara, dalam adat Yahudi ini, orang menikah itu ada 2 tahap. Ya, ada 2 tahap.
Saya tidak tahu apa hubungannya orang Yahudi dengan orang Batak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah orang Yahudi dengan orang Batak bersaudara ataupun juga ada hubungan keluarga atau ada kontak batin. Tetapi adatnya Yahudi itu serupa. Ya, serupa. Hampir serupa dengan modelnya orang Batak. Jadi ketika mereka bertunangan, maka bertunangan ini ada proses yang orang Yahudi lakukan. Kalau orang Batak maka namanya ada marhusip, martupol, martonggoraja, ya 3 tahap. 4. Ya. Oke, siap Ibu. Terima kasih, nanti saya apalin. Saya apalin yang keempat ya Bu. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang Yahudi pun juga melakukan hal yang sama. Jadi ketika anaknya laki-laki ini, ceritanya anak laki-laki ini dia ngomong sama bapaknya, Pak, aku punya gebetan, help, tolong saya Pak. Kenapa bapak sekarang ngomong sama bapaknya? Gitu kan? Jadi nggak bisa orang Yahudi ini, si anak laki-lakinya langsung ngomong, kita kawin yuk. Langsung si anaknya ini langsung ngomong sama bapaknya, Pak, saya mau menikahi anak bapak. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena seorang anak pasti ada bapaknya dong. Bapak Ibu buka aja Injil Matius pasal 1 ayat 1. Di situ ada tarombo tuh. Di situ ada silsilahnya Tuhan Yesus loh. Ya, diungkapkan betapa orang Yahudi itu sangat kuat untuk memegang silsilah keluarga. Ya, dari mana asalnya, seperti apa seseorang, bibit bobotnya itu kemudian menjadi harus jelas. Siapa kamu? Jadi tidak bisa misalkan seseorang itu pun juga langsung dia menjumpai, langsung saya minta anak perempuannya, nggak boleh. Ya, kalau Yakub dengan itu kan dia tahu siapa orang tuanya. Meskipun orang tuanya tidak hadir ketika itu oleh karena jarak, tapi mereka tahu siapa bapaknya. Saudara, lebih modern memang zaman Yakub dengan zaman Yesus ini kan berapa ratus tahun bedanya. Perkembangannya pun juga beda. Karena itu Yusuf pun juga dia ngomong sama bapaknya, Pak, saya mau menikah dengan si Anu. Ya, karena itu tolong Bapak. Nah, itulah proses marhusip. Jadi bapaknya Yusuf ketemu sama bapaknya Maria, lalu bisik-bisik, anak kita ketemu loh, anak kita mau ya kawinan, gimana? Ngomong-ngomong, oke lah, baik. Kalau begitu, yuk kita ketemu. Lalu ketemulah 2 keluarga. Ya, bertemulah 2 keluarga, keluarga Yusuf dan juga keluarga Maria. Ada adatnya, ada ceritanya di antara mereka. Saudara, di dalam pernikahan Yahudi, itu dalam pemberkatan nikah nanti itu tidak ada tukar cincin. Ya, pemasangan cincin itu justru terjadi ketika mereka bertunangan. Tapi mungkin ketika itu zamannya belum zaman cincin. Tetapi mereka memberikan tanda tertentu, lalu kemudian di dalam kehidupan mereka saling berjanji. Baiklah ya, nanti pada waktunya aku akan menikah. Kita akan bersama-sama menikah. Oke, ini ceritanya tunangannya martupol. Saling orang berjanji. Baiklah, kedua pasangan ini pun juga berjanji. Tidak boleh ngapa-ngapain. Ya, lalu kemudian mereka terpisah dan dipisahkan. Masing-masing keluarga rapat, masing-masing keluarga ngomong, lalu kemudian mereka bercerita seperti apa nanti adatnya, nanti ada adatnya lagi. Saudara, cuma yang membedakan antara pertunangan dengan pernikahan ini jaraknya bisa agak lama dan mungkin juga bisa lama. Kenapa? Karena si laki-laki ini tidak boleh menikah dengan si perempuan kalau dia belum punya
rumah. Jadi selama pertunangan itu, apa yang menjadi tugas Yusuf? Tugas Yusuf itu adalah dia menyiapkan rumah. Jadi pasangan orang Yahudi itu beda. Kalau kita sekarang, anak-anak muda kita sekarang suruh kawin punya rumah dulu. Ya Tuhanku Yesus, eta kreditan rumah aja sekarang udah susah. Gitu. Tetapi bagi orang-orang Yahudi itu menjadi sesuatu hal yang mudah aja. Kenapa? Eta padang gurun begitu luasnya, Bapak Ibu, eta anak laki-laki mau bikin rumah di mana aja bisa itu. Ya kan? Belum zaman sertifikat dan kepemilikan tanah dan apa enggak. Itu ke tengah gurun aja yang kosong lalu dia bikin rumah di situ. Nah, karena itu saudara, jaraknya antara pernikahan dengan antara pertunangan dengan pernikahan itu bisa cukup lama. Karena si laki-laki harus menyiapkan rumahnya dulu. Kalau belum punya rumah nggak bisa menikahi, nggak bisa nikah. Dan si perempuan ini pun juga harus belajar untuk menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Jadi dua-dua memang punya persiapan yang matang. Lalu keduanya itu tidak boleh ketemu. Ya dipingit gitu loh, dipisahkan. Nggak boleh ketemu sampai nanti pada hari perkawinannya. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika dikatakan di sini, ya, ketika pada waktu itu Maria bertunangan dengan Yusuf. Sebenarnya Maria dengan Yusuf ini harus terpisah, memang dipisahkan, tidak boleh ketemu. Dan mereka nggak boleh ketemu, saudara. Tetapi dalam saat pertunangan itulah justru Maria hamil. Tentu saja saudara, ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi keluarga laki-laki. Menjadi pertanyaan besar dan menjadi sebuah aib kalau memang benar kejadiannya. Ada sesuatu hal yang tidak baik, ini menjadi aib. Aib besar bagi keluarga perempuan dan juga aib besar bagi keluarga laki-laki. Karena itu di dalam ayat yang ke-19, karena dia Yusuf adalah seorang yang tulus hati, dia mau diam-diam saja menceraikan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu kemudian apa yang harus dilakukan yang terutama? Ketika Yusuf mau memutuskan dan lalu kemudian mau menyelesaikan urusan mereka, putus saja. Dan malaikat menjumpai Yusuf. Malaikat Tuhan nampak dalam mimpi. Jangan engkau takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa malaikat ini mengatakan jangan kamu takut? Saudara, kalau kita mendalami bahasa aslinya, barangkali bukan hanya sebagai sesuatu ketakutan, tapi juga menjadi sebuah kegalauan. Ya, apa yang dipikirkan oleh Yusuf itu galau banget, bukan hanya takut tapi khawatir, lalu kemudian ragu. Dia pun juga lalu kemudian bertanya-tanya dan mempertanyakan kesetiaannya, kesungguh-sungguhannya Maria. Jadi saudara, bukan hanya soal ketakutan tapi sebuah kegalauan yang sangat dalam bagi Yusuf. Tapi malaikat Tuhan itu mengatakan, janganlah engkau takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara yang kekasih, di satu pihak Yusuf galau benar. Tetapi di pihak lain dikatakan di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, ini soal trust, kepercayaan. Apakah Yusuf percaya dengan omongan malaikat ini bahwa kandungan di dalam Maria ini adalah dari Roh Kudus? Apakah Yusuf yakin benar? Oke deh, gue percaya deh kalau itu dari Roh Kudus. Gitu kan? Di zaman sekarang ini orang akan menanya dari Roh Kudus mana? Gitu kan? Dari mana ceritanya?
Saudara, tetapi bagi Yusuf ini adalah komitmen yang sangat dalam kepada percayanya, imannya. Saya yakin benar bahwa ini ada dari Roh Kudus. Karena itu tanpa lagi dia mengatakan dan mempertanyakan, segera ketika dia pun juga dia bangun, lalu kemudian dia mengatakan, baiklah. Maka dia mendampingi Maria sampai dia melahirkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini ada hal yang kita renungkan. Saudara, Yesus itu lahir ke dalam dunia, Allah yang menjadi manusia. Di dalam diri Yesus Kristus, dan ketika Yesus lahir itu kontroversinya banyak sekali. Ya, pertentangannya sangat banyak. Saudara, yang pertama adalah konflik. Kalau kita ngomong teori konflik, ini konflik Yusuf ini sebenarnya sedang konflik dengan Maria. Mungkin Yusuf pun juga berdebat dengan Maria. Lu yang benar lu, ngomongnya masa iya. Cuma Alkitab nggak nyatet. Tapi dalam imajinasi saya, dalam bayangan saya, Yusuf dengan Maria ini ada konflik batin. Ya, sehingga dia mau memutuskan, oke, kita cerai aja. Tetapi Tuhan mengatakan jangan takut. Lalu kemudian baiklah, Yusuf pasrah. Saudara yang kekasih, lalu ketika Yesus lahir pun juga tidak mempunyai tempat, sehingga dia menempati tempat yang sangat tidak layak. Saya bisa membayangkan anak siapa ibu yang mau tega melahirkan anaknya di kandang domba gitu loh ya. Gitu kan, saya seyakin-yakinnya yaitu anak itu akan dilahirkan di tempat yang layak dan selayaknya lah. Tetapi bagi Yesus itu dia ditempatkan di sebuah kandang domba, lalu dibaringkan di palungan itu tempat makannya domba, hanya berbungkus kain lampin, kain seadanya. Saudara, lalu kemudian ketika Yesus lahir pun juga apa? Konfliknya Herodes marah loh. Ketika orang-orang Majus ini nanya, di mana raja yang baru dilahirkan itu? Herodes marah, emang ada raja? Gitu. Kalau begitu coba periksa, bunuh aja semua anak-anak kecil yang di umur di bawah 2 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan anak-anak kecil di bawah umur 2 tahun, enggak yang salah, enggak ada kesalahan apapun juga, pokoknya anak di bawah umur 2 tahun mati semua. Saudara, Yesus lahir. Ada banyak sekali konflik dan kontroversi yang mengikuti kelahiran Yesus. Saudara, karya keselamatan. Tetapi Yesus itulah juru selamat bagi dunia. Yesus itulah yang mau menyatakan keselamatan bagi dunia. Saudara, keselamatan yang Tuhan Yesus hadirkan di tengah-tengah dunia ini bukanlah keselamatan yang dengan mudah kita menikmatinya. Bukanlah keselamatan yang lalu kemudian memang di satu pihak adalah anugerah Tuhan, di satu pihak adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada semua orang percaya. Tetapi di pihak lain keselamatan itu mengandung tantangan dan persoalan-persoalan yang sangat berat. Saudara, orang yang ingin hidup di dalam keselamatan Tuhan, yang pertama adalah dia harus melepaskan diri dari ego. Ya, Yusuf itu kan dia harus mengatakan, kalau dia Yusuf ini dia mengikuti egonya, keakuannya, mungkin dia tidak mau menerima Maria sebagaimana adanya. Nggak mau. Ya, egonya itu, saudara, saya pernah membaca sebuah penelitian untuk orang Indonesia loh ya. Untuk orang Indonesia ini hampir 80-90% laki-laki itu menuntut pasangannya perempuan itu masih perawan ketika dia menikah. Saudara, bagi orang barat, perawan apa enggak persoalan buat saya. Personality antara kamu dan saya itu persoalannya. Saudara, tetapi betapa
betapa bahwa egonya orang timur itu untuk menuntut bahwa keperawanan itu menjadi sesuatu kesucian. Tetapi bagaimana mungkin gitu kan, anak-anak muda gitu yang kemudian mau menikahi seorang janda dengan anaknya. Ini pemuda, benar-benar pemuda tong-tong gitu ya. Kalau pemudi kan ting-ting gitu ya. Kalau ini pemuda tong-tong, anak muda yang belum pernah menikah, belum pernah berkeluarga, lalu kemudian jatuh cinta dengan seorang janda perempuan dengan anak satu misalnya. Ini enggak gampang. Jarang, kejadiannya jarang sekali. Terutama untuk orang Indonesia. Gitu. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka orang yang memang dengan sungguh-sungguh mau melihat keselamatan dari Tuhan, maka dia adalah orang yang harus berani untuk melepaskan egonya. Melepaskan egonya lalu kemudian berani menerima sebuah fakta. Fakta apa? Fakta yang mungkin mengecewakan Anda. Fakta yang mungkin membuat tidak seperti yang kita bayangkan. Saudara, kalau kita mengatakan orang Yahudi punya budaya tentang pemahaman dan pengertian Mesias. Bagaimana orang Yahudi memahami Mesias? Mesias itu seorang pahlawan perang, seorang jagoan, seorang yang satrio piningit yang paling hebat. Dan ini harusnya dari kalangan raja, dari kalangan bangsawan, atau dari kalangan ningrat, atau kalangan pemerintahan gitu ya, orang yang punya kedudukan, orang yang punya posisi, lalu kemudian misalnya dari kalangan tentara gitu, yang membuat orang ini layak untuk menjadi pahlawan. Tetapi Yesus sendiri, saudara, sebagai juru selamat, sebagai Mesias, kok ini orangnya justru sederhana, anak tukang kayu, orang miskin, lahir aja di kandang domba. Sehingga Yohanes Pembaptis pun juga bertanya-tanya, inikah orang yang diutus Tuhan atau saya harus menunggu orang lain? Saudara, maka dengan fakta bahwa Allah itu hadir dalam realitas dunia kita, bukan dengan kemuliaan dan kehebatannya, dengan kedahsyatannya sebagai Allah, tidak. Tapi Allah yang menjadi manusia, firman Tuhan yang menjadi daging, yang diam di antara kita melalui Yesus Kristus, itu justru Allah yang menunjukkan kerendahan hati. Allah yang mampu menunjukkan kediriannya di dalam realitas kesesamaan manusia. Saudara, yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh berani mau menerima keselamatan adalah orang yang punya tanggung jawab. Saudara, di mana tantangan yang terbesar bukan hanya sekedar orang, saya mengasihi Tuhan. Saya mau mengikut Yesus. Baiklah, saya mau menerima keselamatan yang dari Tuhan. Saya percaya Yesus Kristus Tuhan juru selamat saya. Tapi saudara, dari pengakuan itu bukan hanya sekedar pengakuan, tapi ada tanggung jawab, Pak. Kalau kita bicara cinta itu adalah cinta itu tanggung jawab loh. Jadi bukan hanya sekedar orang kemudian anak muda dengan seorang pemuda dan seorang pemudi, mereka saling mencintai, lalu kemudian mengatakan aku cinta sama kamu, aku juga cinta sama kamu, lalu kemudian mereka masing-masing melepaskan diri dari tanggung jawab. Tidak bisa. Tidak bisa. Orang kalau bicara cinta, maka orang kudu bicara tentang tanggung jawab. Jadi Maria Yusuf itu ketika dia mengatakan baiklah, gitu kan, baiklah, lalu kemudian dia pun juga benar-benar, ya, sesudah bangun tidurnya Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat. Dia bertanggung jawab loh. Yusuf itu dia mengikuti kehendak Tuhan, baiklah. Lalu kemudian dia pun juga baik, dia mengasihi Maria sebagaimana adanya. Maka dia bertanggung jawab. Seorang Kristen
Orang yang mau mengikut Yesus dengan sungguh, orang yang mau menerima karya keselamatan Tuhan, maka imannya, komitmennya mengikut Tuhan diikuti dengan tanggung jawab yang sungguh. Ya, tanggung jawab diri kita sebagai seorang Kristen. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus berani hidup dalam iman dan percaya kita yang sungguh. Saudara, hidup di dalam iman itu tidak gampang. Ya, kalau hanya sekedar konsep aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya, itu mah apalan. Orang hidup di dalam iman itu pun juga memang tidak mudah. Kalau hanya ngomong, oh agamamu apa, saya Kristen, kamu mengikuti Yesus, Tapi saudara, untuk hidup di dalam iman dan janji Tuhan yang sungguh-sungguh, ini menjadi tidak mudah. Apalagi dalam konteks dunia kita sekarang dan lingkungan kita sekarang. Ya, jadi orang Kristen tuh katanya susah membangun rumah ibadah. Jadi orang Kristen itu sulit, mau Natalan aja susah bener. Ya, tidak jarang menjadi orang Kristen ini pun juga didiskriminasi. Menjadi orang Kristen ini pun juga susah untuk menjadi pejabat atau kepala daerah. Menjadi orang Kristen ini pun juga maka ada banyak hal hak-hak pribadi kita sebagai individu itu mungkin diabaikan. Saudara, hidup untuk berani hidup, ya, berani untuk hidup di dalam iman, berani hidup di dalam janji Tuhan. Saudara, kalau dibayangin kita mah belum apa-apa loh. Yesus mengalami penolakan yang sangat dahsyat. Baru bayi aja, Yesus lahir aja Herodes sudah marah-marah. Ada banyak orang dibunuh. Saudara, lalu ketika Yesus hidup pun juga konflik antara ahli Taurat itu, dan Yesus pun juga diupayakan untuk selalu dibunuh. Dan Yesus pun juga pada waktunya dia mati di kayu salib. Tidak gampang. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, orang yang sungguh-sungguh mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya harus punya keberanian untuk melepaskan ego. Bukan lagi aku, tapi Tuhan. Barang siapa yang mau mengikut aku, ya mengikut Yesus, maka dia harus menyangkal dirinya. Jadi egonya itu harus dikesampingkan. Orang yang mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, maka dia harus berani menerima hidup ini apapun adanya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan apa adanya. Yang mungkin itu kita harus menghadapi banyak kekecewaan. Yang ketiga, kita harus berani bertanggung jawab. Tanggung jawab dengan imanmu, tanggung jawab dengan pengakuanmu, dengan pengakuan kita sebagai orang Kristen, tanggung jawab dengan komitmen kita sebagai orang Kristen untuk melakukan banyak hal dan untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Dan yang keempat, kita harus punya keberanian hidup di dalam iman dan janji Tuhan, meskipun kita harus menghadapi berbagai macam tantangan. Karena itu saudara, kita percaya, ya bukan karena kita kuat dan kita bisa, tapi kita percaya karena kuasa Tuhan, Roh Kudus itulah yang akan menyerta dan memimpin kita, sehingga kita punya keberanian untuk semuanya itu. Amin.